apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, untuk hari ini kita belajar kembali tentang IPS tema 5, subtema 2 dan 3. Nah, di pembelajaran kali ini memang sengaja Bu Fransi gabungkan karena materinya memang tidak begitu banyak. Baik, langsung saja kita lihat apa saja yang akan kita pelajari di tema 5, subtema 2 dan 3. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kemudian yang kedua, kita nanti juga akan belajar kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Lalu yang terakhir nanti kita akan belajar tentang negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita yang pertama, Bu Fransi akan mengajak kalian untuk menyimak satu buah video yang mungkin agak panjang ya. Nanti silahkan kalian amati, video ini nanti berhubungan dengan pembelajaran kita.
itu tadi satu buah cuplikan video tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nanti itu akan kita bahas di pembahasan yang kedua. Sebelum kita membahas itu, mari kita bersama-sama membahas tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Kenampakan alam ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar. Jadi misalnya di sini Bu Prasi contohkan di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Nanti setelah ini Bu Prasi juga akan memberikan satu buah video tentang pemanfaatan sungai di daerah Banjarmasin.
itu tadi satu cuplikan tentang pasar terapung yang ada di daerah Banjarmasin, Kalimantan. Kalau kalian tadi amati transaksi jual beli yang ada di Banjarmasin tersebut memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Nah, para penjualnya itu menggunakan perahu yang namanya adalah perahu klotok. Nah, itu di situ memang sudah menjadi suatu tradisi ya, kalau melakukan transaksi jual beli di daerah Banjarmasin tersebut menggunakan perahu klotok, kemudian dilakukan di sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Kebetulan tadi video yang diambil Bu Fransi adalah di Sungai Martapura. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang pasar terapung ini. Baik, untuk di materi kedua ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Setiap pulau di Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Bu Fransi sudah sediakan beberapa contoh kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu ada bukit, kemudian yang kedua sungai, tadi sudah kita saksikan videonya ya, sungainya. Kemudian yang ketiga ini namanya selat. Lalu yang keempat ada gunung. Kemudian yang kelima ini ada laut. Sebenarnya kenampakan alam di Indonesia tidak hanya terbatas pada 5 contoh yang Bu Fransi berikan ini. Kalian bisa mencari informasi-informasi atau pengetahuan lainnya bisa melalui buku ataupun juga internet. Kalau tadi ada kenampakan alam, kita juga memiliki kenampakan buatan. Kenampakan buatan ini adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah waduk. Waduk ini fungsinya adalah dibangun sebagai penampungan air. Kalau kalian masih ingat di materi kelas 4 dulu, Bu Fransi pernah menjelaskan tentang fungsi-fungsi waduk atau bendungan ya. Lalu yang kedua yaitu pemukiman. Pemukiman adalah tempat tinggal masyarakat ya. Yang kita tinggali ini namanya adalah pemukiman. Lalu yang ketiga yaitu kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan. Ini juga tidak hanya terbatas pada 3 contoh ini, tapi masih banyak lagi kenampakan buatan yang lain. Masyarakat memanfaatkan kenampakan alam dan buatan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Contohnya adalah laut. Dari laut ini, masyarakat dapat memanfaatkan hasil laut untuk dijual. Hasil laut seperti kerang, kemudian ada rumput laut, dan juga ikan. Lalu ada juga kenampakan alam berupa perkebunan, ini dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan. Kemudian yang selanjutnya contohnya adalah pelabuhan. Ini dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut yang membawa barang dari dalam dan juga luar negeri. Kita lanjutkan di materi yang ketiga yaitu pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Kemarin letak geografis Indonesia kalian masih ingat ya, terletak di antara 2 benua dan dikelilingi oleh 2 samudra. Nah, kenampakan letak geografis seperti itu memberikan keuntungan dan kerugian bagi negara kita. Mari kita lihat terlebih dahulu keuntungannya. Keuntungan yang pertama adalah terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Karena banyak pedagang yang datang ke Indonesia, maka budaya-budaya asing itu juga akan masuk ke Indonesia. Lalu keuntungan yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Karena Indonesia memiliki kerjasama dengan luar negeri, maka kita mempunyai kemudahan untuk menyebarkan budaya-budaya kita ke luar negeri. Untuk apa kita menyebarkan budaya kita? Supaya budaya kita dikenal oleh orang-orang di luar negeri. Selain ada keuntungannya,
letak geografis Indonesia ini juga memberikan kerugian. Kerugiannya karena tadi terjadi percampuran budaya, banyak budaya asing yang masuk, maka banyak budaya daerah yang tersingkirkan. Jadi lama-kelamaan kemudian akan hilang karena adanya budaya asing tersebut. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Indonesia yang baik, kita harus bisa memilah-milah mana budaya asing yang cocok untuk kita dan mana budaya yang tidak cocok untuk kita. Sekiranya tidak cocok untuk kita, ya tidak perlu kita adopsi, ya. Cukup kita tahu saja. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu Indonesia sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Indonesia disebut negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Kalau kalian amati peta Indonesia itu lebih banyak perairannya, ya. Nah, ini Indonesia sebagai negara maritim ini memiliki potensi yang sangat banyak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, potensinya adalah Indonesia memiliki pariwisata bahari yang menarik. Pariwisata bahari yaitu pariwisata yang berhubungan dengan laut. Jadi kalau kalian pernah membaca, itu wisata laut, bawah laut yang menarik itu ada di Raja Ampat atau ada di daerah timur di Wakatobi, seperti itu juga, itu sangat menarik. Nanti bisa kalian searching sendiri, ya. Lalu potensi yang kedua adalah minyak buminya melimpah, ya. Kemudian potensi yang ketiga, sumber daya laut yang beraneka ragam. Karena terdiri dari banyak perairan, otomatis sumber daya lautnya beraneka ragam. Jadi banyak, ya, jenis-jenis ikannya, kemudian jenis terumbu karangnya itu juga banyak sekali. Nah, masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya adalah dalam bidang ekonomi, ya. Baik, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia ini juga dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani ataupun pekebun. Indonesia di bidang agraris ini juga memiliki banyak potensi. Yang pertama adalah banyaknya ketersediaan lahan. Lalu yang kedua, adanya iklim yang mendukung. Kemudian yang ketiga, tanaman yang ada di Indonesia ini terbukti unggul, ya. Hasil pertanian ini banyak diekspor ke luar negeri seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan juga buah-buahan. Nah, kalau rempah-rempah ini karena memang paling banyak ditemui di Indonesia, ya. Di luar negeri itu sepertinya jarang ditemui rempah-rempah. Potensi maritim dan agraris ini harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Jadi tidak hanya dibiarkan saja, jadi memang ada hal-hal yang mendukung potensi-potensi ini sehingga potensi Indonesia di bidang maritim dan agraris ini bisa lebih maksimal. Nah, cara mendukungnya di sini melalui sarana komunikasi dan juga sarana transportasi. Di sarana komunikasi ini, komunikasi yang baik memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu kalau di bidang sarana transportasi ini memudahkan proses distribusi barang, lalu juga dapat mempercepat perpindahan penduduk. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, potensi maritim dan agraris Indonesia dapat ditingkatkan guna tercapainya kesejahteraan penduduk yang merata. Jadi memang kalau banyak faktor-faktor yang mendukung potensi ini, maka kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini akan merata. Baik, itu materi IPS tema 5 subtema 2 dan 3 yang bisa Bu Francis sampaikan. Setelah ini nanti kita akan berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Misal kalian ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Bu Francis ataupun ke Bu Nita. Baik, sampai jumpa dan tetap semangat ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.